Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu tidak ikut menghadiri hari raya orang kafir, tidak ikut menyaksikan hari raya orang-orang musyrik. Karena itu termasuk kepalsuan, itu termasuk perbuatan dosa menurut ajaran Islam. Dan ini juga disepakati imam 4 mazhab. Silahkan buka buku-buku dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad. Semuanya sepakat haram hukumnya seorang muslim menghadiri perayaan orang kafir atau sekedar mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka. Walaupun hari raya mereka itu hanya terkait dengan satu peristiwa sejarah atau satu kebiasaan mereka, itu sudah diharamkan. Bagaimana lagi jamaah sekalian jika perayaan mereka terkait dengan dosa terbesar yang mereka lakukan, yaitu dosa kesyirikan dan kekufuran. Contoh, meyakini Allah memiliki anak. Maka mereka pun merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah itu. Ini lebih diharamkan lagi untuk kita ucapkan selamat. Kenapa? Karena dalam Islam itu adalah dosa terbesar. Dosa terbesar itu, bagaimana sifat seorang muslim? Mengingatkan, memberi nasihat agar pelaku dosa besar itu bertaubat. Bukan memberi apresiasi, bukan memberi penghargaan dengan mengucapkan selamat atau membantu perayaan itu atau bahkan menghadirinya. Dan kita semuanya sepakat jamaah sekalian, seorang koruptor yang belum ketangkap sudah jadi kaya raya, nggak pantas kita ucapkan kepadanya selamat, Anda sekarang sukses. Tapi yang seharusnya kita katakan kepadanya, bertobatlah, kembalikan uang milik orang, milik masyarakat, milik negara. Bukan kita ucapkan selamat atau malah kita membantu dia. Begitu pula orang yang minum khamar, tidak pantas kita mengatakan kepadanya selamat menikmati. Yang seharusnya kita bilang kepadanya, bertobatlah kepada Allah, tinggalkan khamar itu. Maka jemaah sekalian, mengatakan Allah punya anak dan merayakan hari lahirnya, itu lebih besar daripada korupsi, jauh lebih besar daripada khamar. Jemaah sekalian, korupsi itu dosa yang sangat besar, tapi kita nggak bisa mengatakan koruptor itu kafir. Minum khamar itu dosa besar, tapi kita nggak bisa mengatakan orang yang minum khamar itu kafir. Tapi orang yang mengatakan Allah punya anak, kalau dia tadinya muslim, dia menjadi kafir berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan ini adalah keyakinan yang sejak kecil kita yakini. Dalam salah satu surat yang paling kita hafalkan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sejak kecil kita pelajari surat ini. Allah tegaskan, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tiba-tiba ketika kita dewasa, orang mengatakan, kalau kita mengucapkan selamat terhadap orang yang mengatakan Allah punya anak, yang sedang merayakan hari lahir yang mereka yakini sebagai anak Allah itu, maka itu adalah sebuah toleransi. Bayangkan, mengingkari ayat yang kita yakini sejak kecil disebut sebagai toleransi. Maka ketahuilah jemaah sekalian, itu bukan sebuah toleransi, itu adalah pelanggaran berat terhadap ajaran Islam yang bisa menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, kalau dalam hatinya dia menyetujui perbuatan mereka itu.
Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, Allah menegaskan, kalau kamu bersama mereka, innakum idzam mithluhum. Kamu kalau begitu sama dengan mereka. Oleh karena itu kata para ulama, ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi, menyetujui perbuatan dosa kekafiran atau kesyirikan adalah kekafiran. Jadi yang telah terjerumus dalam dosa kekafiran bukan hanya orang yang melakukannya, tapi juga orang yang menyetujuinya, meridhoinya. Maka tidak pantas kita melakukan hal-hal yang menunjukkan kita setuju terhadap perbuatan dosa itu. Ya minimal kita diam saja. Dan toleransi itu jamaah sekalian adalah kita tidak mengganggu mereka. Kita tidak menzolimi mereka. Saat mereka melakukan perayaan itu, kita tidak lempari mereka dengan batu, apalagi dengan bom. Nggak boleh. Itu adalah kezaliman. Di dalam syariat Islam, non-muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Bukan malah disakiti, dizolimi, apalagi dibunuh. Dan bayangkan jamaah sekalian, bagaimana dahsyatnya murka Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Wa qalu takhadzar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata, Allah yang maha penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Wa tansyakul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Ang da'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maksud ayat-ayat ini jemaah sekalian adalah langit, bumi dan gunung-gunung hampir saja hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka takut? Sebab ketika manusia mengatakan Allah punya anak, mereka mengetahui Allah sedang murka semurka-murkanya. Kita pun manusia tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran. Al-Quran mengabarkan dahsyatnya murka Allah ketika mereka berkata Allah punya anak. Apakah masuk akal saat mereka merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini anak Allah itu, lalu kita ucapkan selamat, atau kita bantu perayaan itu, atau kita ikut menghadirinya? Itu nggak masuk akal. Dan Allah mengabarkan kepada kita, di antara tugas Nabi Muhammad SAW, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan Muhammad itu bertugas untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Siapa yang melanjutkan tugas beliau kalau bukan umatnya? Ini tugas kita, mengingatkan mereka, mendakwahi mereka, bukan menunjukkan bahwa kita setuju dengan perbuatan mereka itu. Maka jemaah sekalian, ini satu pelecehan kepada Allah, sehingga Allah pun mengatakan wa qalu takhadallahu waladan subhanah, dan mereka berkata Allah memiliki anak. Subhanah, kata Allah, maha suci Dia, maha suci Allah. Kenapa kita sebut subhanallah, maha suci Allah, kita sucikan Allah? Karena orang yang berkata Allah punya anak, sama saja dia mengotori kemuliaan Allah. Sebab yang punya anak itu adalah makhluk, makhluk yang lemah, yang butuh kepada anak. Mengatakan Allah punya anak berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Itu penghinaan. Karena Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kaya, maha kuat, maha perkasa, maha kuasa, bagaimana bisa disamakan dengan makhluk yang rendah, yang kecil, yang hina, yang lemah? Ini sebuah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak masuk akal jika seorang muslim menunjukkan apresiasi terhadap perayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi itu bukan sebuah toleransi. Itu adalah pelanggaran berat terhadap syariat.